Assalamualaikum para sobat Rian Bougainville, channel yang membahas tentang tanaman hias bougainville dan juga bonsai-bonsai yang lain. Kali ini di video saya akan membahas tentang cara menstek dan juga untuk pemilihan cabang bonsai, penyeleksian cabang bonsai yang akan nantinya bikin bonsai Anda semakin cantik dan menawan. Yang akan saya pilih dahan ini itu bonsai beringin dolar. Beringin dolar ini usianya sudah lumayan, sekitar 5 tahun ya. Oke, mulai saja kita penyeleksian bahan cabangnya ini kita seleksi ya. Di sini sudah banyak akar gantungnya, tapi di sini batang utamanya terlalu besar. Ini baru saja saya pindah pot karena harusnya ini di ground, tapi tidak ada lahan untuk menggroundnya, jadi sementara saya memakai pot ataupun tempat yang besar. Oke, langsung saja kita seleksi percabangan bonsai ini. Cabang yang pertama itu kurang begitu mantap, jadi kita potong saja. Sini bisa kita tanam lagi ya, sisa potongan ini bisa kita tanam lagi. Dan beringin dolar ini salah satu tanaman bonsai yang mungkin sangat mudah ya untuk dibentuk, karena dia memiliki kerapatan daun yang sangat rapat dan juga pertumbuhan yang agak cepat ya, agak cepat. Ada di mana? Ini. Ada mana ini? Karena merawat bonsai ini memerlukan kesabaran dan juga ketelitian. Ya, kita bersihkan di sini ya dahan-dahan yang masih muda ataupun dahan-dahan yang kira-kiranya tidak terpakai, kita potong dan bersihkan. Mungkin ini pun nanti kita akan potong. Ini sudah begitu kurang proporsional ya bentuknya, jadi kita akan pangkas. Setelah dipangkas, lalu kita ratakan bekas potongannya, kita ratakan. Kalau bisa kita ratakan serata mungkin. Kita ratakan serata mungkin. Dan jangan lupa nanti setelah kita ratakan sisa-sisa potongan ini, bekas potongan ini ya, nanti kita olesi dengan antrakol supaya dia tidak terkena jamur ataupun juga busuk ya bekasnya ini. Ayo jalan. Ayo. Ini pun nanti kita potong ya, karena ini terlalu panjang dan juga batangnya terlalu besar. Ini nanti sisa-sisa potongan ini bisa kita tanam kembali ya, bisa tanam kembali, dan nanti kita coba tanam kembali. Dan sebagian langsung kita coba pecah batang ya, pecah batang pangkalnya, kita coba pecah batang pangkalnya dan kita tanam. Sebenarnya menanam bonsai, baik itu bonsai beringin dolar ataupun bonsai yang lainnya, kesabaran kita yang harus diutamakan, karena biasanya kita tidak sabar untuk ingin melihat perkembangan bonsai kita ya, apalagi bonsai itu yang sangat kita sayang. Kita gatal tangan kita, langsung pengen bongkar lagi ya. Nah, itu salah satu istilahnya rintangannya. Nah, setelah kita potong-potong ini percabangannya, lalu kita pakai antrakol ya, antrakol, bisa dengan antrakol, bisa dengan salep kambium, tapi saya memakai antrakol untuk mencegah pembusukan ataupun untuk mencegah jamur nanti akan menempel kalau tidak pakai antrakol.
Ada ini. Kalau begini lah teman-teman. Mana ingatnya? Teman-teman, aku punya Melodyland. Oke. Kita punya ini. Tapi ini kurang mantep nih, akan saya potong lagi guys. Aduh, Ma. Akan saya potong lagi ini karena bentuknya ini hampir sama dengan pangkal utamanya. Kita potong saja di sini. Dan nanti setelah kita potong, jangan lupa kita ratakan kembali bekas potongannya. Lalu kita gosok lagi. Dan ini juga kita bisa tanam lagi guys. Oke, kita langsung ratakan lagi bekas sisa potongannya. Kita ratakan serata mungkin. Udah baterainya habis. Karena dia kalau tidak rata ya akan kurang cantik terlihatnya nanti kalau sudah tumbuh-tumbuh cabang-cabang baru. Nanti sini nanti kita olesin lagi antrakol ya. Setelah nanti antrakol, nanti kalau bisa hasilnya ini atau setelah kita potong percabangannya nanti kita pruning. Kami ini berhubung ini belum lama saya pruning, jadi tidak usah di pruning ya. Kita langsung saja tuh sudah nampak. Satu lagi tuh pohon bahan bonsai anting putih yang sudah saya potong tadi ya. Ini sudah lumayan lama, ini sekitar 3 tahun dan saya tidak urus, tapi ini kali ini saya akan coba untuk merapikannya. Kita sisa potongannya kita gosok dengan antrakol untuk mencegah hama ataupun pembusukan pada cabang, pada bekas potongan, cegah jamur-jamur nanti yang akan merusak ataupun yang akan mengganggu dengan pertumbuhannya pohon ini. Dan ini itu beringin ya, beringin apa tuh, entah, saya tidak tahu ini beringin apa. Yang jelas ini pun sama sudah sekitar umur 2 tahunan di saya ini. Ini sudah saya pindahkan ke pot yang agak besar karena saya sambil ini akarnya ya, proses akarnya. Ini kita potong saja karena ini saya terlalu tinggi, saya akan potong di sini karena sudah nampak tinggi ya. Oke, kita potong di sini. Ini pun sisa potongannya nanti bisa kita tanam kembali guys ya, mudah-mudahan hidup. Kita stek, kita tanam kembali. Biasanya sih dahan-dahan yang agak tua ini kalau kita stek biasanya hidup. Jangan lupa setelah kita potong lalu kita ratakan kembali sisa potongannya. Nanti setelah kita potong kita kasih antrakol dan kalau bisa kita sungkup ya menggunakan plastik es. Kita sungkup untuk mengurangi penguapan. Oke, setelah ini akan kita bersihkan dulu lalu kita olesi antrakol ya. Ini akan kita coba bersihkan dulu ya, percabangannya kita rapikan dulu sebelum kita tanam kembali. Ini mudah-mudahan saja hidup, karena ini percabangannya sudah lebat, ini lumayan juga menunggunya ini.
Oke, kita taruh saja dulu ini. Kita rapikan saja batang utamanya. Setelah kita potong, kita olesi dengan antrakol, lalu kita sungkup ya menggunakan plastik. Tapi terlebih dahulu kita rapikan dulu cabang-cabang ataupun pertumbuhan yang ada di bawah ini ya. Dahan-dahan kecil ini kita ratakan lagi, kita pruning sebagian. Pruning ini gunanya untuk mempercepat pertumbuhan tunas baru ya guys, agar tunas-tunas baru cepat bermunculan ya di sekitar dahan yang kita potong. Tidak harus sampai bersih semua, tapi minimal 3-50% ya kita pruning. Oke, sudah nampak hampir selesai. Kita pruning supaya nanti pertumbuhannya serentak. Oke, sudah selesai ya pruning yang bonsai dingin. Oke, sekarang kita coba stek bahan-bahan sisa potongan tadi, coba kita stek, kita tanam lagi. Tapi sebelum proses penyetekan ini kita ratakan dulu sisa potongannya, dan kita bikin agak sedikit runcing ujungnya untuk mempercepat pertumbuhan akar. Nanti langsung kita coba pecah batang ya. Untuk beringin dolar ini coba kita langsung pecah batang. Bisa juga pecah batang 4 ya, 4 pecah kita bagi 4. Nah, seperti ini. Nanti kita agak runcingkan ujungnya agar mempermudah untuk menanamnya dan juga mempercepat tumbuhnya akar-akar baru. Nah, seperti ini ya guys, bisa dilihat ya. Nah, ini pun sama, kita pecah batang juga. Kita pecah batang. Untuk batang-batang seukuran ini ya minimal kita pecah 4 saja dulu. Nanti untuk proses selanjutnya bisa kita pecah 6, 8 ya, ataupun 12 ya, tergantung selera masing-masing. Tapi untuk pecah batang ini ya prosesnya bisa juga berhasil, bisa juga tidak. Ya namanya tumbuhan hidup ya, bisa mati dan juga bisa hidup. Kita hanya berusaha. Tapi minimal kalau untuk beringin dolar itu hidup, dia salah satu tanaman bonsai yang termasuk mudah untuk hidup walaupun stekan. Kita ganjal saja di sini, di celah-celah, di bagian celah-celah pembelahannya kita ganjal saja di sini agar dia mekar ya. Ini tampak ya, setelah mekar. Nah, di sini itu kan tampak mekar. Jadi nanti akar-akar itu dengan sendirinya akan menyatu kambiumnya dan memperbesar batang bawahnya. Kita bersihkan dulu atasnya, kita pruning dulu atasnya. Semua ini sudah ada akar tunjangnya ya, sudah ada akar tunjangnya, nanti mempermudah, mempercepat pertumbuhan ya. Karena di potongan baru ini tidak ada akarnya, tapi sudah ada akar tunjang.
dia akan mempercepat pertumbuhan batang baru ini. Oke, ini pun sama ya. Nah, kita agak sedikit runcingkan ujungnya untuk mempermudah penanaman. Kita belah lagi di sini. Saya coba memperbanyak untuk belah batang, pecah batang ya. Mudah-mudahan ini bisa hidup semua ya guys. Nanti kita review setelah beberapa bulan, video berikutnya kita upload apakah berhasil atau tidak. Kita ganjal saja di sini, bisa menggunakan genteng, kayu ataupun batu apa saja yang kira-kira bisa mengganjal batang ini untuk mekar. Dan jangan lupa kita pakai perangsang akar. Saya di sini pakai rod up ya. Alhamdulillah sudah saya gunakan ini 4 bulan yang lalu, dan hasilnya alhamdulillah ya, bisa mempercepat tumbuhnya akar ataupun tumbuhnya akar-akar baru. Apalagi untuk bahan-bahan setekan seperti ini, kita harus menggunakan zat perangsang tumbuh. Bisa apa saja, bisa bawang merah, bawang putih, air mineral, ataupun ini yang salah satu saya pakai. Apa saja banyak ya, untuk mengatur zat tumbuh itu banyak. Kita diamkan saja, kita rendamkan saja beberapa menit ya. Setelah beberapa menit kita rendam di air perangsang akar ini, nanti baru kita tanam. Dan media tanamnya bisa tanah merah, tanah campur sekam, tanah campur pasir, apa saja ya, yang penting tanahnya yang subur. Dan ini pun akan saya tanam, mudah-mudahan saja bisa tumbuh dan hidup ya. Beringin ini sudah lumayan bagus ya, percabangannya juga, daunnya juga sudah mulai mengecil. Jadi karena kan pohon beringin ini terlalu tinggi, jadi saya pangkas, saya potong untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal. Saya pendekin batang utamanya. Dan sebelum kita tanam ataupun sebelum kita stek, ini kita bersihkan dulu, kita pruning dulu cabang-cabangnya, seleksi dulu percabangannya, agar nanti apabila tumbuh hasilnya sudah terlihat bagus ya. Ini sudah kelihatan ya, mudah-mudahan hidup. Sama kita runcingkan di bagian bawahnya agar di runcingan ini ataupun di sisa runcingan ini dia tumbuhnya akar ya. Sama kita pakai perangsang tumbuh juga, kita diamkan sejenak. Setelah itu tunggu sampai mengering 5 menit sampai 15 menit ya, kita diamkan, baru kita tanamkan ke media yang sudah kita siapkan. Oke ya, ini sudah ini. Oke, terima kasih.